Di studio saat ini sudah ada Pak Imam Hambali. Selamat malam, Pak Imam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah bersama kami, Pak Imam. Pak Imam, tadi istri-istri Anda sudah menceritakan betapa nampaknya cukup harmonis ya dalam kehidupan berpoligami ini. Juga ada Pak Diki Chandra, selaku koordinator dari Poligami Sakinah Group, ya, yang belum lama terbentuk nih sepertinya. Di Mojokerto sudah ada kongres perdananya. Pak Imam juga pernah mendengar ini? Pernah ya. Mungkin tertarik untuk gabung dulu? Insya Allah. Baik ya. Nanti ya, ini di anggota berikutnya nanti diteliti ya Pak ya. Pak Imam, saya ingin menanyakan kepada Anda. Ini kan tadi Bu Adi cerita ketika 5 hari pernikahan, setelah pernikahan begitu, Anda sebenarnya sudah melontarkan keinginan untuk memiliki istri lebih dari satu begitu, dan akhirnya baru terlaksana di tahun ke-8. Betul. Apa yang Anda pikirkan sehingga begitu lama akhirnya terlaksana, atau ragu-ragu atau bagaimana? Tidak. Jadi saya kepingin kita itu sebagai umat Islam udhul fisil nikafah, menerima Islam secara utuh. Jadi barang siapa menerima hukum Allah separuh-paruh itu tidak boleh. Barang siapa berhukum selain hukum Allah, yang pertama bisa kafir, yang kedua bisa zalim, yang ketiga bisa fasik. Saya kepingin keluarga saya semuanya menerima Islam secara utuh, termasuk saya poligami. Jadi usaha Anda adalah untuk memahamkan akidah. Oke, caranya memberikan pemahaman secara agama. Katanya tadi Anda sering tidak pulang juga begitu. Ini salah satu upayanya. Oh iya, karena saya bisnis. Orang bisnis. Jadi ketidakpulangan saya bukan persoalan poligami. Oh bukan ya? Bukan. Ada ternyata lebih ke bisnis ya? Bisnis. Oke. Upayanya bagaimana ini? Anda katakan tadi harus mengajarkan begitu kan ke istri Mbak Ade, dalam istri pertama. Caranya bagaimana? Tekniknya apa yang dilakukan? Yang sering dibicarakan saya. Segala sesuatu yang sering dibicarakan itu lama-lama dia suka. Oh iya. Dan memang saya melihat memang istri saya ini sejak awal memang sudah tidak mempersoalkan yang namanya syariat Islam. Karena sejak awal sudah belajar akidahnya itu insya Allah bagus. Misalkan kayak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu meninggalkan istrinya di padang pasir. Padahal Nabi Ibrahim saat itu harus ke istrinya yang lain. Karena itu syariat, nggak ada masalah. Sama sekali Anda melihat tidak ada keberatan di Insya Allah, enggak. Tidak ada ya Mbak Ade ya? Memang betul tidak ya? Walaupun kelihatan dikit tapi enggak hal yang biasa lah gitu ya. Oke, iya. Tapi kemudian pernah tidak ada kendala ketika berkomunikasi dengan Mbak Ade selama 7 tahun lah ya, ketika ingin meyakinkan itu. Mungkin Mbak Ade sempat merasa tidak setuju atau bagaimana? Pernah tidak? Saya secara ungkapan nggak pernah dengar, tapi buka agak sedikit gitu kan, agak sedikit gitu, bukan enggak, kan saat itu saya masih ngontrak. Oke. Gitu, masih ngontrak. Banyak teman-teman jelas Pak Imam masih ngontrak aja kayak poligami. Nah emang kenapa? Ada sahabat Rasulullah ketika miskin terus nikah. Ngadu lagi ke Rasulullah, nikah lagi sampai 4 jadi kaya. Saya dulu sebelum nikah itu dia anak jalanan. Setelah nikah alhamdulillah saya sekarang jadi kontraktor, punya pesantren ini dan itu. Jadi karena ada faktor ekonomi itu atau sebenarnya tidak. Misi saya adalah misi memahamkan akidah, misi nikafah Islam secara utuh. Itu keberkahan yang Allah beri. Jadi ketika kita menjalankan Islam secara utuh, insya Allah banyak keberkahan yang Allah berikan. Contoh, anak-anak saya itu yang didik anak beliau. Ya. Anak-anaknya pada hafal Quran. Siapa yang didik? Umi tirinya, bukan umi kandungnya. Gitu. Nah, jadi di situ banyak keberkahan ketika kita yakin bahwa setiap syariat itu tidak membawa mudarat. Jadi salah satunya di ekonomi itu ya, akhirnya juga ekonomi terungkap, anak-anak juga jadi bagus karena banyak yang didik, banyak yang nasihatin. Anda yakin bisa adil dengan istri dan anak-anak? Tidak mungkin saya bisa berlaku adil. Satria negeri ridho itulah adil. Dengan segala kekurangan saya, istri saya ridho. Dengan segala kekurangan istri ridho, udah selesai. Oke. Pak, kalau di luar mungkin selain agama begitu ya, di undang-undang pun sudah diatur juga kan, undang-undang perkawinan. Ada syarat-syaratnya yang begitu lengkap dan membuat nampaknya tidak begitu dengan mudahnya begitu kan untuk berpoligami. Anda sempat mempelajari itu juga atau tidak? Tidak. Kenapa tidak, Pak? Karena hidup saya itu saya kepingin taat pada Allah. Kalau orang taat pada Allah, pasti dia akan ikutin aturan negara. Kalau Allah yang nyuruh saja kita kalau orang disuruh sama makhluk dia mau, masa saya disuruh Allah enggak? Enggak menerima gitu kan. Ini aturan Allah yang punya kehidupan gitu. Jadi visi hidup saya ini adalah bagaimana sisi